Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel bersama gue Inka di Bubinka. Jadi sekarang gue mau nge-review sebuah film drama yang tayang di platform Klik Film. Judulnya adalah Balada Sepasang Kekasih Gila. Kamu kemana? Jangan pergi. Menyelamatkan satu manusia itu sama halnya menyelamatkan 1000 umat manusia. Kenapa gue penasaran sama film ini? Karena gue awalnya ngeliat trailernya kayaknya menarik dan juga musiknya enak gitu, kayak lagu-lagu jazz gitu ya. Oke, jadi ini merupakan film adaptasi dari novel karya Han Gagas dengan judul yang sama, lalu disutradarai oleh Anggi Umbara, dan untuk pemeran-pemerannya ada Denny Sumargo sebagai Jarot, lalu ada juga Sarah Fajira yang sebelumnya dia main di film Hitam ya, di Klik Film juga menjadi seorang zombie. Dia di sini memerankan sebagai Lastri. Oke, jadi ini filmnya itu kategorinya 17+ ya, jadi pastiin ya udah nontonnya udah sesuai umur. Oke, jadi menceritakan dua orang yang mengalami gangguan jiwa, alias kita sebut sekarang istilahnya ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa gitu, yang mereka sama-sama homeless gitu dengan masing-masing background-nya. Yang si Jarot ini dulunya sering dibully gitu ya, pernah masuk keluar penjara gitu. Si ceweknya juga, si Lastrinya juga, dia ya berapa kali mengalami kekerasan seksual gitu, ngapain jadiin seorang pelacur segala macem, dan mereka akhirnya nggak sengaja ketemu lalu menjalin kisah cinta. Dan apakah yang terjadi dengan sepasang dua sejoli ini? Oke, jadi kita masuk ke pros and cons film ini. Untuk prosnya ya, versi gua gitu, gua untuk temanya sendiri sih, ide ceritanya tuh ya termasuk anti mainstream gitu ya. Jadi kalau kita biasa kisah percintaan anak remaja udah biasa, suami istri sudah biasa, tapi ini ngomongin sepasang orang yang mengalami gangguan jiwa dan mereka mengalami asam manis kehidupan gitu ya. Jadi agak-agak unik gitu temanya. Kalau lo perhatiin baik-baik message-nya gitu ya, sebenarnya tuh gue ngerti ini sebenarnya ada kayak sentilan-sentilan, sendiran-sendiran mengenai isu-isu sosial, gimana yang ternyata orang yang dengan gangguan jiwa tuh masih bisa baik hatinya, masih lebih waras dibanding orang yang waras tapi nggak punya hati ya, kayak gitu loh sih intinya. Terus kayak ada beberapa, gue agak kaget sebenarnya kok ada adegan ya mereka dengan gangguan jiwa tapi menikah gitu. Mereka, si cowoknya bilang aku nggak mau zina gitu, kita nikah yuk gitu segala macam. Terus akhirnya pergilah ke penghulu. Nah, gue agak-agak aneh awalnya gitu, kayak lah bukannya orang yang syarat orang menikah tuh harus orang yang punya akal, orang yang sehat. Tapi yang gue petik message-nya di sini kayaknya nunjukin mereka orang gangguan jiwa aja tuh mau nikah gitu loh, gitu, takut zina lah kasarnya gitu. Sedangkan orang di luar sana yang waras tapi mereka nggak mau nikah, maunya zina doang. Mungkin itu kali message-nya ya. Gue juga untuk pemain-pemainnya ya, gue salut sih sama ketersediaan mereka gitu, mau main film kayak gini gitu ya. Denny Sumargo yang sebelumnya ya gue udah tahu dari zaman SMP, nonton sering dia basket gitu ya zamannya Kobatama dulu gitu, dan sekarang udah jadi hits banget gitu ya. Mau meranin karakter gitulah, gangguan jiwa, gembel gitu ya. Sarah Fajira juga, yang gue sih dibandingin Denny Sumargo, gue lebih serak aktingnya Sarah Fajira sih. Untuk yang kurang suka dari film ini, gue sebenarnya banyak banget sebenarnya. Gue awal juga males nge-reviewnya, cuman karena gue pengen mengeluarkan unek-unek gue gitu. Yang paling mengganggu, yang pertama kali mengganggu bagi gue adalah ini wardrobe dan make-up-nya gitu ya sih. Terutama make-up-nya Denny Sumargo yang kelihatan banget dari mulai wig-nya tuh ganggu banget gitu. Kenapa emangnya nggak bisa ya, kayak misalnya dia mau menjadi mereka sebagai orang gila, dia misalnya digondrongin lah beberapa hari gitu biar agak panjangan, terus nggak disisir berapa hari, jadi kayak bisa lebih alami gitu daripada wig-nya. Foundation-nya juga ketara banget, mukanya kayak terlalu glowing menjadi orang gila gitu. Kayaknya dia masih terlalu terlawat gitu kulitnya. Badannya juga terlalu kekar untuk ukuran gembel yang dia harus mencari makan di tong sampah segala macam, tuh kurang kurus. Terus juga untuk ada kayak si Sarah Fajiranya gitu ya, pemeran Lastrinya, ada pasti adegan dia mengalami dia lagi ya istilahnya gembel lah gitu ya, diculik. Lalu ada sexual violence, itu kakinya tuh bersih banget, udah tahu lah jalan kemana-mana dia nggak pakai sepatu, ini kakinya putih bersih gitu. Makeup muka lembam dan muka maksudnya bekas kekerasan segala macam tuh merah-merahnya tuh kayak ketara banget makeupnya, kayak ketara banget pakai blush on atau apalah gitu. Jadi kayak di sini si ODGJ-nya, si karakter Jarotnya tuh malah lebih mirip kayak Atta Halilintar ngeprank atau Mbak Imo ngeprank kayak gitu.
Terus kan si Jarotnya ini dia kan kayak suaranya tuh kayak dibikin kayak anak kecil gitu kan, ala anak kecil gitu. Kok gue mikirnya dia orang dengan gangguan jiwa atau orang keterbelakangan mental ya, karena gue malah mengingatkan gue sama salah satu karakter dulu sinetron zaman dulu ya di RCTI kalau nggak salah, si Encep yang meranin Anja Asmara. Jadi gue jadi ngebayangin dia tuh kayak gitu karena dia kayak gitu, kayak keterbelakangan mental tapi dia masih punya hati yang baik gitu loh. Terus sayangnya lagi di sini kayak backstory-nya kenapa Jarot jadi gangguan jiwa, si Lasri juga jadi gangguan jiwa tuh nggak terjelaskan background-nya tuh kayak gimana. Jadi kita tahu dari awal digambarin udah ya mereka itu udah gila aja, mereka di penjara karena melakukan kesalahan ini itu. Terus sayangnya lagi ini acting para ekstrasnya, ya ampun, terutama ibu-ibunya itu kayak ekstras di film sinetron Hidayah, bener deh gitu. Mungkin selain actingnya juga mungkin naskahnya tuh directingnya tuh terlalu, ya ini beneran bukan film deh, beneran sinetron Hidayah. Padahal kan judul filmnya itu kan Balada Sepasang Kekasih Gila, cuman gue kurang berasa balada antara dua orang ini tuh kurang, misalnya manis asam garamnya, atau mungkin dia tuh udah cinta banget, saking cintanya tuh apa gitu. Jadi tuh nggak, karena porsinya mereka bersama tuh kayak cuman menjelang tengah per akhir aja gitu, kurang banyak porsinya, jadi nggak berasa sama sekali. Lebih kebanyakan kayak cerita mereka sendiri-sendiri dulu gitu pas awalnya. Sini kan cerita juga ada plot twist ya gitu. Cuman plot twistnya aduh kayak nggak guna sih, kayak nggak usah dipakai juga, tak usah lah, kayak mungkin biar pengen nambah bumbu kejutan aja. Cuman nggak, gue tuh kayak misal sebenarnya gue ngebayanginnya andaikan film ini jatuh di filmmaker atau pemilik modal yang lebih gitu, yang lebih baik lagi, mungkin ini bisa jadi film yang bagus dan menarik gitu, jadi film yang lebih FFI worthy gitu, daripada jadi hasilnya kayak gini, eksekusinya sayang banget. Jadi untuk skor film ini, mohon maaf banget ya, gue kasih skor sih 2,5 gitu. Gue nontonnya udah pusing. Cuman ya sudah lah ya, mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin yang bisa mengapresiasi film ini lah, mungkin dari sisi tertentu. Ada juga yang mungkin udahlah tak usah nonton sama sekali, ya udahlah cari film lain juga nggak apa-apa. Oke, sekian aja review dari gue. Kalau lo punya pendapat yang sama atau beda nggak apa-apa, silahkan tulis aja kolom komentar. Makasih udah menonton, jangan lupa dukungan untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kamu suka. Thank you for watching, see you on next video, bye bye.